Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayakunu fi akhir hadhil ummati khasfun wa faskhun wa qadfun. Faqalat ya Rasulullah anuhlaku wa fina salihun. Na'am idza kasura khabasu. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya dan terutama keimanan bagi kita semua, sehingga pada hari ini dan saat ini kita semua insyaallah sedang dan akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan keimanan yang kita miliki ini terus bertambah, tidak berkurang, karena iman itu sesungguhnya yang kusu yazidu wa yang kusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Hadirin, mengamati perkembangan kehidupan umat manusia, bukan hanya umat muslim saja, akhir-akhir ini seakan apa yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW, terutama menyangkut masalah umat muslim, semakin hari tidak semakin baik kondisi yang dialami, tetapi semakin menjauh dan semakin tidak menguntungkan bagi kehidupan umat muslim. Ini yang kita rasakan, apakah itu terkait dengan kerusakan sosial maupun kerusakan fisik, ya, kita alami. Khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku itu adalah mereka yang hidup pada masaku, kata Nabi, dan kemudian setelah aku, dan kemudian setelah generasi setelah aku. Hadirin, seakan-akan hadis ini secara letterless memang betul, walaupun sesungguhnya tidak seperti itu, karena di dalam riwayat yang lain Ibnu Taimiyah juga mengatakan tentang keutamaan umatnya yang hidup di kemudian hari. Karena itu sesungguhnya kebaikan umat itu tidak karena faktor kedekatan dengan masa Nabi hidup, tetapi kata Ibnu Taimiyah itu adalah tergantung pada komitmen kita dalam rangka untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu Ibnu Taimiyah. Karena faktanya pada masa Rasulullah tidak semua orang yang hidup pada zaman Rasulullah itu mengikuti ajaran beliau, dan betul. Dan juga tidak semua yang hidup sekarang ini semuanya seperti yang digambarkan oleh hadis itu. Namun perlu disadari bahwa ini menjadi peringatan kita, terutama di negara yang kita cintai ini. Hadis yang saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi bersabda,
akan terjadi pada umat ini saat-saat akan menimpa pada umat ini, yaitu satu kondisi, bumi terpecah belah. Mananya adalah bencana alam terjadi bertubi-tubi dan itu kita alami. Wafashun, manusia sudah berubah perangainya. Dari kita yang termasuk bangsa dulu yang diagung-agungkan sebagai bangsa yang toleran, suka membantu, gotong royong dan sebagainya, sekarang kan tidak nampak lagi kan. Bukan hanya individualisme tapi lebih mengarah pada egoisme. Seakan-akan masing-masing diri ini seperti saya misalnya, ingin bahagia sendiri, ingin hidup sendiri, ingin punya uang sendiri, ingin jabatan sendiri, lebih egois, bukan lagi individualis. Itu yang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari keinginan itu, berbagi rasa, berbagi kenikmatan dengan yang lain. Waqafun, dan ada batu yang turun dari atas sana. Semuanya kan bencana. Apakah itu dalam bentuk gunung meletus? Orang menafsirkan kan seperti itu. Lah saat itulah kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina sholihun." Apakah kita ini termasuk orang-orang yang ketimpa dengan bahaya itu? Naam, kata Rasulullah, iya. Idza kasura khobasu. Kalau penyimpangan, kalau kezaliman, kalau kerusakan itu terus berlanjut. Hadirin, perlu kita menyadari bahwa apa yang sesungguhnya menimpa kita semua itu tidak pilih kasih, walaupun kita tidak melakukan. Tapi semua itu kan memang akibat dari tangan ulah manusia. Dan manusia itu banyak. Ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang macam-macam. Tapi jelas, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi semua kerusakan yang ada di laut maupun di darat itu sebenarnya adalah ulah tangan kita semua manusia. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi dampaknya seperti yang ada dalam hadis tadi itu akan mengenai semua orang. Jadi semua itu sesungguhnya adalah ditunjukkan oleh Allah agar apa yang kita lakukan itu salah dan kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, hadis ini memang sangat dalam sesungguhnya kalau kita renungkan betul apa yang terjadi terkait dengan bencana alam yang baru menimpa sebagian daerah kami di Indonesia. Itu adalah karena itu, dan dampaknya orang-orang yang nggak berdosa itu ya kena. Sedangkan indikasi yang ditengarai orang yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya bencana itu, enak aja mereka menghindar dari kondisi yang ada itu, duduk santai dan menikmati apa yang mereka miliki.
Belum lagi persoalan-persoalan kerusakan sosial yang menimpa kepada kita semua. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Karena itu di dalam prinsip agama itu kan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita ini sesungguhnya diwajibkan untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Cuman wasiat dan lain sebagainya ini sudah kita wakilkan sesungguhnya kepada wakil-wakil kita yang ada di pusat sana. Tapi persoalannya kemudian adalah bahwa itu belum dilaksanakan secara paripurna. Inilah yang kemudian menyebabkan bencana itu terus bergulir. Dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar, bahwa itu adalah akibat dari perbuatan kita itu. Hadirin, mudah-mudahan dalam bulan puasa seperti ini, terutama saudara-saudara, bapak-bapak yang punya kewenangan untuk menentukan kebijakan, mudah-mudahan mereka diberikan sebuah hidayah bahwa kebijakan yang selalu keluar yang berdampak pada kehidupan kita semua betul-betul didasarkan pada semangat nilai-nilai ajaran yang benar dan juga kemanusiaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdhil hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa nas'aluka an tas'ala kulla qadha'in qadhaitahu lana khaira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.